Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Frankian Bagus Romansa dari program studi Sistem Informasi B. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari dasar akuntansi yang bertema akuntansi perusahaan dagang. Kemudian definisi perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Lalu selanjutnya karakteristik perusahaan dagang. 1. Memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. 2. Membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. 3. Barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Selanjutnya, 4. Kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi, berat, volume, dan ukuran fisik lainnya yang jelas. 5. Adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut dengan harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Slide berikutnya, karakteristik perusahaan dagang. 6. Siklus operasi perusahaan dagang. Dimulai dari tagihan yang dikirim, kemudian menerima kas, lalu membeli persediaan barang, lalu barang diterima. Selanjutnya persediaan barang dagangan, berlanjut penjualan persediaan ke barang dikirim, kemudian penjualan kredit, berlanjut ke piutang usaha, kemudian penagihan. Lalu slide berikutnya, perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Keterangan. Wujud barang, perusahaan dagang berwujud fisik, sedangkan perusahaan jasa berwujud non fisik. Kemudian akun dalam laporan keuangan. Perusahaan dagang, akun persediaan barang dagangan atau neraca. Kemudian akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Sedangkan perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan barang dagang atau neraca. Kemudian tidak terdapat akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Lalu siklus operasi perusahaan dagang dimulai dari kas, berlanjut ke hasil pekerjaan, kemudian lanjut lagi ke piutang usaha, dan terakhir ke tagihan dikirim. Lalu begitu terus seterusnya. Sedangkan perusahaan jasa dimulai dari tagihan yang dikirim, kemudian kas, kemudian barang diterima, berlanjut ke persediaan barang dagangan, lanjut lagi ke barang dikirim, kemudian terakhir piutang jasa, piutang usaha. Lalu selanjutnya, kegiatan utama perusahaan dagang membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok, sedangkan perusahaan jasa memberikan jasa kepada pengguna jasa. Kemudian persediaan, perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Kemudian penentuan harga barang pokok. Perusahaan dagang relatif murah, sedangkan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang.
Lanjut ke slide berikutnya. Rekening-rekening dalam perusahaan dagang. A. Pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Selanjutnya B. Retur pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. C. Potongan pembelian. Akun potongan pembelian yaitu akun ini digunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaannya membayar harga barang dalam masa potongan. D. Beban angkut pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Slide berikutnya E. Akun E. Penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. F. Retur penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. G. Potongan penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. H. Beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Kemudian slide berikutnya I. Utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. J. Piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Kemudian selanjutnya adalah mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Penjualan tunai. Pencatatan transaksi meliputi kas dan penjualan. Kas masuknya ke debit, sedangkan penjualan masuknya ke kredit. Lalu penjualan kredit. Pencatatan transaksi meliputi piutang dagang dan penjualan. Piutang dagang masuknya ke debit, sedangkan penjualan masuknya ke kredit. Kemudian potongan penjualan. Pencatatan transaksi meliputi kas, potongan penjualan, dan piutang dagang. Kas masuknya ke debit, piutang dagang masuknya ke debit, sedangkan penjualan masuknya ke kredit. Selanjutnya potongan penjualan. Potongan penjualan pencatatan transaksi meliputi kas, potongan penjualan, dan piutang dagang. Kas masuknya ke debit, kemudian potongan penjualan masuknya ke debit, lalu piutang masuknya ke kredit. Selanjutnya retur penjualan kredit. Pencatatan transaksi meliputi retur penjualan dan piutang dagang. Retur penjualan termasuk ke debit, kemudian piutang dagang masuk ke kredit. Selanjutnya retur penjualan secara tunai. Transaksi penjualan meliputi retur penjualan dan kas. Retur penjualan masuknya ke debit, sedangkan kas masuknya ke kredit. Kemudian pembelian tunai. Pencatatan transaksi meliputi pembelian dan kas. Pembelian
masuknya ke kredit, ke debit, kemudian kas masuknya ke kredit. Lalu pembelian kredit. Pencatatan transaksi meliputi pembelian dan utang dagang. Pembelian masuknya ke debit, kemudian pembelian utang dagang masuknya ke kredit. Kemudian potongan pembelian. Potongan pembelian utang dagang, potongan pembelian dan kas. Utang dagang masuk ke kredit, potongan pembelian masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Selanjutnya retur pembelian secara kredit. Pencatatan transaksi meliputi utang dagang dan retur pembelian. Utang dagang masuknya ke kredit, kemudian retur pembelian masuknya ke debit. Retur pembelian secara tunai. Pencatatan transaksi meliputi kas dan retur pembelian. Kas masuknya ke kredit, retur pembelian masuknya ke debit. Kemudian beban angkut pembelian secara kredit. Pencatatan transaksi meliputi pembelian, beban angkut pembelian dan utang dagang. Pembelian masuknya ke debit, kemudian beban angkut masuknya ke debit, utang dagang masuknya ke kredit. Kemudian selanjutnya pelunasan utang dagang. Pencatatan transaksi meliputi utang dagang dan kas. Utang dagang masuknya ke debit, sedangkan kas masuknya ke kredit. Penyetoran uang tunai dan barang dagangan ke modal. Pencatatan transaksi meliputi kas, persediaan dan modal. Kas masuknya ke debit, persediaan masuknya ke debit, modal masuknya ke kredit. Kemudian pengambilan barang dagangan untuk kepentingan pribadi. Pencatatan transaksi meliputi price dan persediaan. Price masuknya ke debit, sedangkan persediaan masuknya ke kredit. Kemudian selanjutnya apa rekening atau perkiraan? Rekening atau perkiraan adalah suatu media untuk mengklarifikasi dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap-tiap unsur laporan keuangan. Kemudian selanjutnya wujudnya seperti apa? Kas berarti satu transaksi, berarti satu akun. Selanjutnya bentuk lain. Kas 1000 dan 5000 masuknya ke debit, sedangkan 200 masuknya ke kredit. Bagaimana menggunakannya? Saldo, harta, utang dan modal dicatat mengikuti persamaan dasar. Hutang, harta sama dengan hutang plus modal. Transaksi meliputi harta meliputi kas dan piutang, sama dengan hutang plus modal meliputi hutang dan modal. Kemudian kas masuknya ke sisi kiri, sedangkan utang masuknya ke sisi kanan. Kemudian selanjutnya harta sama dengan utang plus modal meliputi harta atau kas
saldo sebesar 11.500 dicatat di sebelah kiri. Kemudian hutang saldo sebesar 1.000 dicatat di sebelah kanan. Kemudian modal saldo sebesar 12.500 dicatat di sebelah kanan. Saldo harta diletakkan pada sisi kiri sesuai letak harta di persamaan akuntansi. Kemudian saldo hutang diletakkan pada sisi kanan sesuai letak hutang di persamaan akuntansi. Kemudian saldo modal diletakkan pada sisi kanan sesuai letak modal di persamaan akuntansi. Selanjutnya, bagaimana dengan pendapatan biaya dan prive? Pendapatan sama dengan menambah modal, yaitu modal saldo dicatat di sebelah kanan sebesar 12.500, lalu pendapatan dicatat di sebelah kanan saldo. Kemudian biaya sama dengan mengurangi modal, biaya saldo dicatat di sebelah kiri. Kemudian prive sama dengan mengurangi modal, prive saldo dicatat di sebelah kiri. Lalu selanjutnya, bagaimana jika ada transaksi? Transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, serta prive yang dicatat pada masing-masing rekening. Selanjutnya, pencatatan di rekening harta meliputi harta atau kas, saldo dan penambahan dicatat di sebelah kiri, saldo sebesar 11.500 dan penambahan sebesar 1.000. Kemudian pengurangan sebesar 500 dicatat di sebelah kanan. Penambahan diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Kemudian penambahan harta dicatat di sisi kiri atau debit. Pengurangan harta dicatat di sisi kanan atau kredit. Kemudian selanjutnya, pencatatan kemudian hutang meliputi pengurangan sebesar 500 dicatat di sebelah kiri. Kemudian saldo sebesar 11.500 dan penambahan sebesar 1.000 dicatat di sebelah kanan. Penambahan hutang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Kemudian penambahan hutang dicatat di sisi kanan atau kredit. Pengurangan hutang dicatat di sisi kiri atau debit. Selanjutnya, modal meliputi pengurangan sebesar 500 dicatat di sebelah kiri. Kemudian saldo sebesar 11.500 dan penambahan sebesar 1.000 dicatat di sebelah kanan. Penambahan modal diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Kemudian penambahan modal dicatat di sisi kanan atau kredit. Lalu pengurangan modal dicatat di sisi kiri atau debit. Kemudian kesimpulannya yaitu, pertama, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Kemudian yang kedua, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan pengurangan. Kemudian yang ketiga, mencatat di sisi debit rekening tersebut disebut perdebatan. Kemudian yang keempat, mencatat di sisi kredit rekening disebut pengkreditan. Kemudian selanjutnya,
Pedoman penggunaan akun meliputi jenis akun, saldo normal, penambahan, pengurangan. Yang pertama, harta. Saldo normalnya di sebelah kiri, penambahannya di sebelah kiri, pengurangannya di sebelah kanan. 2. Utang. Saldo normalnya di sebelah kanan, penambahannya di sebelah kanan, pengurangannya di sebelah kiri. 3. Modal. Saldo normalnya di sebelah kanan, penambahannya di sebelah kanan, dan pengurangannya di sebelah kiri. 4. Pendapatan. Saldo normalnya di sebelah kanan, penambahan kanan, pengurangan kiri. 5. Beban atau biaya. Saldo normalnya kiri, penambahannya kiri, pengurangannya kanan. 6. Prive. Saldo normalnya kiri, penambahannya kiri, dan pengurangannya kanan. Selanjutnya masih pedoman penggunaan akun meliputi jenis akun, saldo normal, penambahan, pengurangan. Pertama, harta. Saldo normal masuk ke debit, penambahannya masuk ke dalam debit, pengurangannya masuk kredit. 2. Utang. Saldo normalnya kredit, penambahannya masuk ke dalam kredit, pengurangannya debit. Kemudian 3. Modal. Saldo normalnya masuk ke kredit, penambahannya masuk ke kredit, pengurangannya masuk ke debit. 4. Pendapatan. Saldo normalnya masuk ke kredit, penambahannya masuk ke kredit, pengurangannya masuk ke debit. 5. Beban atau biaya. Saldo normal masuk ke debit, penambahan debit, pengurangan kredit. 6. Prive. Saldo normalnya masuk ke debit, penambahannya masuk ke debit, dan pengurangannya masuk ke kredit. Lalu selanjutnya perkiraan atau rekening meliputi real atau permanen dan nominal. Real atau permanen adalah rekening-rekening yang terdapat dalam neraca, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Sedangkan nominal adalah rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba, yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Selanjutnya, nama rekening, rekening real atau permanen, rekening nominal. Penjualan masuknya ke penjual, kas masuknya ke kas, hutang sewa berlanjut ke hutang sewa, bebas iklan, beban iklan berlanjut ke beban iklan, modal ke modal, piutang dagang berlanjut ke piutang dagang. Selanjutnya, bagan rekening atau perkiraan merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dalam penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Selanjutnya, PT ABC. Bagan rekening nomor 1, rekening aktiva 1.1, aktiva lancar 1.1.1, kas 1.1.2, piutang 1.1.3, persediaan 1.2, aktiva tidak lancar 1.2.1, aktiva tetap 1.2.2, akumulasi penyusutan 1.2.3, investasi, dan 1.2.4, aktiva lain-lain. Selanjutnya masih di PT ABC, bagan rekening nomor 2, nama rekening hutang 2.1, hutang lancar 2.1.1, hutang gaji 2.1.2, hutang operasional lainnya, kemudian 2.2, hutang tidak lancar nomor 2.2.1, hutang bank
nomor 1.2.2 hutang obligasi, kemudian 3 ekuitas, 3.1 modal disetor. Itu saja yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.